dan yang utama, marilah kita bersama-sama menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ing dalam punika kula ajenge maosaken setunggal hadis mawon. Oke. Hadisipun ngeten bunyi. Ad-dunya masratul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Kita hidup di dunia ini adalah modal kita untuk menanam amal-amal soleh, menanam semua kebaikan, melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak menanam di dunia, kita akan memetik apa ketika di akhirat kelak? Kita harus memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan segala peluang yang ada di depan mata kita untuk terus beramal soleh-solehah agar kita dapat memetik buah yang manis ketika di akhirat kelak. Las umami ing dunia niki kita sedaya boten napa namanya boten ngamal ingkang saleh, boten nglampahaken ibadah-ibadah ingkang dikengken kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngandelaken apa pas teng akhirat? Ten dunia punika niki niku wektune kita damel nandur. Lek kita mboten nandur teng dunya, kita bakalane niku ajenge panen apa teng akhirat kelak? Nah, kersane mboten panen dosa, kersane mboten masuk neraka. Makane ada kita sedaya niki kersane mboten terjumus terus api neraka. Makanya kita sedaya niki kedah melakukan amal-amal soleh, ibadah ingkang tekun, kersane awak dhewe niku mboten teng jurang api neraka. Minimal nggih napa namine mampir. Nggih, mampir kedap tapi mboten usah dangu-dangu. Lah saged langsung teng surga, enten apa kok mampir? Loh, makane punika kita di dunia ini harus memanfaatkan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Kita hidup di dunia ini, kembali lagi, kita itu di dunia ini adalah ladang kita di akhirat kelak. Kalau kita tidak menanamkan kebaikan, amal soleh, dan tidak menjalankan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, kita akan menanam apa ketika di akhirat? Makanya untuk para bapak-bapak, santri, putra, enten Jumatan, kata Jumatan itu kan hukumnya wajib ya? Pas Jumatan, kata niko sakit, niko pas nopo tarhim niko berbidal, makanya enten tentang shop awal, niko angsal onto. Loh, makanya lah semua asal utuh. Lalu kami sedaya umpamanya ada sing yang lewat jembatan Suratang lagi kan kita sedaya kan sakit nitih utuh niku kersane boten jatuh. Nah, ngoten niku. Terus lak seumpami kan ya namanya manusia al-insanu mahalul waqa
condition. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi yang menjadi dalil lagi, manusia itu tempat salah dan lupa. Orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Anak-anaknya juga gitu, juga pernah melakukan kesalahan. Kalau seumpama orang tua kita melakukan atau berjalan ke jalan yang salah, kita sebagai seorang anak harus meluruskan jalan kedua orang tua kita. Apalagi ini kan ada yang bertanda. Yang bertanda ini udah alhamdulillah, ya kan enten sing nyantol ngoten. Lah seumpami di internet yang supaya enten sing kelintu, ya di emotaken kersane mboten kesasar ngoten. Nah, sebagai orang tua ya mboten ampun marah. Lah seumpamine putra-putrine peniku nyanjangi, lah seumpami nyanjangi sae ya kedah diterima dengan lapang dada. Tapi seorang anak juga harus ketika memberitahu kedua orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang sekiranya tidak menyakiti kedua orang tua kita, agar kita ketika menasihati orang tua kita mau menerima dengan lapang dada dan mau mengamalkan apa yang kita ucapkan. Salam mama. Kalau kita sebagai seorang anak sudah melakukan itu semua, terus orang tua kita ada yang marah, ingat hadis ini. Awalul ghadab junun wa akhiruhu nadm. Permulaan marah itu gila, akhirnya marah itu menyesal. Kenapa kalau permulaannya marah itu gila? Karena ketika orang marah itu tidak memikirkan konsekuensi apa yang akan timbul ketika dia melakukan kegiatan marahnya itu. Seumpama itu salah satu yang sepah sering marah-marah. Nah, terus motor itu lalu kados sampai melukai hati seorang anak, atau sebaliknya seorang anak yang marah terus sampai melukai hatinya orang tua, itu kan sakitnya tuh di sini. Ketika selesai marah, ketika orang tua selesai marah, apakah tidak menyesal habis memarahi anaknya? Menyesal. Makanya demi menjaga kerukunan antara anak dan orang tua, maka keduanya itu harus memiliki ikatan yang sama. Seumpama anak mengasihi tahu orang tua harus menerima apabila yang diberitahukan anaknya itu perkara yang benar. Begitupun sebaliknya, ketika seorang anak salah, kalau dibilangin orang tua harus menurut, tidak boleh ngeyel, kados, tambah gitu. Jangan tinggi. Enak. Wonge teko lagi. Ini sebenarnya niku sing kata salah niku sebenarnya niku anak kalian yang sepah. Makanya seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Apabila dibilangin oleh orang tua, apabila sudah tahu kalau itu yang kita berbuat itu salah, kita itu nggak boleh ngeyel, nggak boleh malah membentak atau malah nesu karena dia kata niku buatan saya kata niku. Pas enten sing kados ngoten niku kan sampun kemarin dipun kedah dirubah. Arek teko ora iki? Lah, ngoten niku sing kados sing boten sae ngoten niku boten usah dilampahi. Karena apa? Setiap sesuatu yang kita perbuat
itu pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kecil, perkara kecil atau perkara yang besar, Allah pasti tahu. Maka sebisa mungkin kita bisa menjaga perbuatan kita, bisa melakukan segala sesuatu yang diamalkan oleh Allah, bisa rajin, bisa tekun beribadah kepada Allah, agar kita bisa memetik buah yang sangat manis ketika di akhirat kelak. Proses tombak. Emang setiap sesuatu itu pasti ada prosesnya. Nah, berhubung ini sudah saya kasih tahu, maksudnya udah kita belajar bersama. Kalau semisal prosesnya belum berjalan dari kemarin-kemarin, bisa dijalankan mulai detik ini, hari ini, jam ini, menit ini. Ya pun, cekal semanten, sakit kula aturaken. Lanjut cocok ya. Sampun mawon. Iki ajenge kula tutup, tapi sebelum kula tutup kula enten pantun. Siap-siap panjang cakep nggih? Yo. Kula bikak yen kula mboten. Kula lapo-lapo to. Ilmu niku diikat dengan ditulis. Makanya kula tulis kersane mboten wical. Siap-siap nggih? Bakul timun menek klopo. Asam pulut nggih nek ikat doro. Sampun mantun atur kawula. Sedaya luput nyuwun ngapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Muhammad. Niki hari ibu. Kalau boten marah itu lagi. Kan mau dapat biangga. Kalau ngengkeng. Kalau kita main tahu es itu jangan gede. Senang sih. Kalau orang biangga ini. Mana pesenang temane. Mana lo pesenan no. Ya, alhamdulillah. Nah, jenengan tasik yang kuat saged ngundang saged alamatnya. Jadi